Agus Setiawan, SPD, merupakan satu-satunya ketua yayasan yang merupakan asli kader Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Agus adalah alumni Pondok Pesantren Al-Amin Angkatan kelima, lulusan tahun 2006 silam. Dikirim oleh Yayasan Islam Al-Amin untuk mendalami Al-Quran di Jakarta Timur di bawah asuhan Ustadz Abdul Aziz Abdur Rauf, LC Al-Hafiz. Setelah menyelesaikan setoran Al-Quran 30 juz, pria kelahiran Sumatera Selatan 35 tahun silam ini kembali ke kota air dan mengabdikan dirinya di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas dengan memulai pengabdian sebagai guru di SDIT Al-Amin pada tahun 2009. Menjadi guru di SDIT Al-Amin tak bertahan lama, pria berdarah Jawa ini selanjutnya memutuskan untuk mengajukan pindah ke Pondok Pesantren Al-Amin karena dirasa lebih sesuai dengan background pendidikannya. Berbagai jabatan di yayasan telah dirasakan, dimulai dari guru, direktur pendidikan pondok pesantren, kepala sekolah dan juga Departemen Pendidikan Yayasan Islam Al-Amin hingga akhirnya pada tahun 2017 mendapat amanah sebagai ketua yayasan menggantikan ketua yayasan sebelumnya. Gebrakan awal Agus menjabat sebagai ketua yayasan adalah dengan mendirikan masjid di lingkungan Sit Al-Amin yang dirasa paling urgen dilakukan mengingat selama ini siswa-siswi sholat berjamaah masing-masing di kelas. Pada masa kepemimpinannya, Agus Setiawan juga menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi guru dan karyawan. Hal tersebut dibuktikan dengan mewajibkan semua guru dan pegawai untuk mengikuti program wajib yayasan seperti pembinaan, pekanan, taklim bulanan, bimbingan baca Quran dan yang lain. Suami dari Hajah Mariani, Eskom ini juga menekankan beberapa program unggulan di semua lembaga pendidikan Yayasan Islam Al-Amin Kapuas berupa program tahsin dan tahfiz untuk siswa dan juga pegawai. Selain dalam bidang pendidikan, Agus juga menambah gebrakan pengelolaan keuangan semua lembaga terpusat menjadi satu, baik yang berbasis SIT maupun pondok pesantren yang bertujuan untuk memudahkan kontrol keuangan sekaligus pemerataan pembangunan baik fisik maupun non-fisik di semua lembaga. Agus Setiawan diberi amanah mengelola yayasan sejak 2017 hingga video ini dibuat. Pemirsa Al-Amin TV dimanapun Anda berada, sahabat Al-Amin TV dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengajak ngobrol atau berbincang santai dengan Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Dan kita juga akan mengenal lebih dekat sosok Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, yaitu Bapak Agus Setiawan SPD. Nah, ini mumpung beliaunya lagi duduk di bawah pohon, lagi santai sambil mengikuti perkembangan untuk pengisian konten Ramadan nih. Yuk kita akan ngajak beliau ngobrol santai. Soalnya kalau misalnya ini agak formal gitu ya, agak ribet persiapannya pemirsa. Jadi lebih baik ketika beliau santai, kita langsung ajak beliau ngobrol. Ayo ikuti saya. Nah, pemirsa Al-Amin TV, ini Bapak Agus lagi duduk santai. Mohon izin Pak Agus, permisi, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol santai gitu Pak, supaya saya dan juga pemirsa Al-Amin TV di Kapuas ini khususnya ya, mengenal lebih dekat dengan Bapak. Gak lama kan ya? Setengah jam kali ya, atau enggak deh, 10 menit deh Pak. Boleh ya Pak ya? Mohon izin, permisi Pak. Pak Agus sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bapak ini ketua yayasan kok duduk di sini, nongkrong di sini Pak. Lagi ada acara apa, kegiatan apa, dalam rangka apa Pak? Ini kalau pagi adem di sini, apalagi habis dipangkas. Oh gitu ya Pak ya, jadi lagi santai ya Pak ya? Ya. Baik, ini mohon maaf nih mengganggu nih Pak ya, saya ingin tahu lebih dekat nih tentang Bapak, maksudnya nanti mungkin tentang pribadi Bapak ataupun tentang Yayasan Yang Al-Amin. pengen tahu siapa nih? Saya sama pemirsa Al-Amin TV Pak, itu ya. Bukannya udah kenal lama. Iya, lebih supaya orang lain juga lebih tahu ya Pak ya gitu. Nah, oke. Jadi ini beliau adalah Bapak Agus Setiawan SPD, Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Kalau tidak salah nih ya Pak ya, dari tahun 2017 ya Pak ya, sampai sekarang ya Pak ya. Ya. Jadi sudah kurang lebih berjalan mau 6 tahun. 6 tahun berjalan. Iya, 6 tahun berjalan, berarti 5 tahun lebih lah seperti itu ya Pak ya. Pak Agus ini adalah salah satu atau mungkin dari sekian banyak guru ataupun tenaga pendidikan yang di Al-Amin boleh dikatakan salah satu kader
yang memang awalnya dari Al-Amin, kader dari Al-Amin seperti itu Pak. Boleh dijelaskan Pak awal mula Bapak bergabung dengan Al-Amin? Awal mula sebagai apa, guru, karyawan, atau sebagai Sejak awal kenal Al-Amin dari ya, awal? Dari awal sejak kenal Al-Amin. Kalau kenal dari Al-Amin, ini sebenarnya sebuah proses perjalanan yang nekat. Karena saya juga tidak punya cita-cita masuk ke Al-Amin. Berawal saya ingin melanjutkan pendidikan, itu saja intinya. Itu mau ingin melanjutkan pendidikan di bahkan tempat pun juga saya tidak ada tujuan ke Palingko atau ke Kapuas, intinya itu. Kemudian saya ikut salah seorang, saya punya ayah angkat. Saya berdua dengan teman saya. Sebenarnya ada dua pilihan sekolah. Satu itu di SMA, sekarang SMA 2 Kapuas Murung. Satunya MAN Al-Amin dulu, waktu itu dikenalnya MAN. Nah, kami berdua ternyata alhamdulillah dimasukkan di MAN Al-Amin. Nah, itu atau di pondok pesantren, kalau misalkan pondok pesantren Al-Amin yang kita kenal. Nah, itu awal mula saya kenal dengan Al-Amin. Itu kira-kira tahun berapa Pak itu? Berarti umuran Amin ya? Kurang lebih 2003. Kalau saya lulus 2006, berarti ya kurang lebih kalau ditarik mundur sekitar 2002 akhir atau 2003. Ya kisaran itulah 2002 pertengahan atau 2003. Oke. Padahal tadi awalnya berawal nekat saja Pak ya masuk ke Al-Amin, ternyata sekarang malah menjadi Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Dan salah satu ketua yayasan yang merupakan kader Al-Amin adalah Bapak Agus Setiawan. Kemudian Pak, Bapak ini kan masih muda, kemudian energi, kemudian sekarang menjadi ketua yayasan. Ya, yang maksudnya dikenal oleh masyarakat Kapuas itu Yayasan Islam Al-Amin sudah lumayan besar lah seperti itu. Apakah Bapak itu punya rasa beban atau merasa berat ketika menjadi seorang ketua yayasan Pak? Ya, kalau pertama usia muda, kalau flashback ke awal, yayasan ini memang rata-rata ketuanya itu kalau yang saya lihat dari para pendahulu paling tua menjabat ketua yayasan itu usia 37 tahun. Nah, sedangkan kalau saya saat ini 35 tahun. Yang selebihnya itu dimulai dari ya masih kisaran 30 tahun. Jadi saya ini bukan orang pertama, bukan ketua yayasan pertama yang muda. Bahkan dulu ada yang menjabat secara usia lebih muda dari saya. Nah, itu kalau secara usia memang yang dulu pun sudah melaksanakan, tentu itu bagi saya sebagai sebuah motivasi. Kalau beban, saya lebih menyebutnya mungkin sebagai sebuah semacam game gitu ya. Kalau dalam organisasi seperti yayasan ini ya namanya tantangan, suka duka itu pasti ada. Tapi suka duka itu kalau saya mengibaratkan, kalau misalnya bagi orang yang walaupun saya nggak suka main game ya, tapi saya pernah ya tantangan itu mungkin adalah ya rintangan-rintangan yang ada di dalam game. Begitu juga yang sebaliknya. Jadi saya menganggapnya seperti itu. Insya Allah game itu semakin tantangan kalau kita bisa lewati akan ada kepuasan tersendiri, dan itu yang saya rasakan ketika saya diamanai sebagai ketua yayasan. Seorang ketua yayasan yang punya hobi, boleh dikatakan maksudnya banyak sih hobi Bapak, sukanya masak. Bukan, saya nggak tahu apakah Bapak suka masak atau memang suka makannya ya Pak ya, karena kalau di sini misalnya kegiatan kumpul-kumpul itu biasanya Bapak Agus nih yang masak, yang mempelopori untuk masak atau acara-acara kumpul. Selain masak, beliau juga sering meluangkan waktunya untuk memancing. Nah, maksudnya memancing itu sebuah hobi yang boleh dikatakan sebuah hobi yang sebenarnya tidak semua orang itu menyukai ya. Maksudnya kenapa sih Pak Bapak itu kok suka yang pertama tadi masak, kemudian mancing gitu Pak? Kalau masak itu dibilang hobi mungkin nggak tahu ya. Yang saya bisa masak dalam tanda kutip bisa ya, itu karena satu keadaan. Sejak kecil memang saya sudah masak. Kalau dikatakan hobi, mungkin dia tidak perlu memasak, tapi dia suka masak, itu mungkin hobi. Kalau saya ini harus masak karena nggak ada pilihan, kalau saya nggak masak, saya nggak makan. Oh, gitu. Itu bedanya. Kalau yang hobi mungkin misalnya orang tua ada, makanan tersedia, tapi karena dia hobi masak, dia bantuin ibunya, bantuin orang tua di dapur masak, dan mungkin dia suka bereksperimen bla bla bla, mungkin itu mungkin kurang lebih kalau hobi masak kayak gitu. Kalau saya ini
bisa masak tadi dalam tanda kutip bisa versi saya ya karena keadaan. Nah yang sampai sekarang masak ini kadang-kadang memang menjadi satu apa ya momen ketika saya lagi mood mau makan itu bingung, kadang-kadang mau beli juga kayaknya udah bosan menunya itu aja. Misalnya masakan istri juga mungkin sekali-kali ingin lah sekali-kali memasakkan istri atau masak versi kita. Nah itu yang sebenarnya melatar belakangi kenapa kok saya mungkin sesekali suka masak atau ngajak yang lain, teman-teman yang lain untuk masak itu lebih kepada mencari momen. Karena makan ketika sendiri atau makan ketika hanya orang sedikit dengan orang banyak, Beda kalau rasanya. bagi saya beda rasanya. Iya. Saya akan lebih menikmati kalau makan bersama dengan orang-orang yang saya anggap dekat atau mungkin orang-orang yang akrab hari-hari. Nah, itu kalau masak. Kalau mancing saya nggak tahu kalau dikatakan hobi akhir-akhir ini karena saya dari latar belakang kecil juga memang sudah sering mancing, cuman dulu malah nggak segila sekarang kalau istilahnya mungkin kayak gitu. Karena mungkin sekarang tinggal di kota ini cari hiburan tuh agak susah. Apa yang sekiranya bisa melepas penat, melepas stres, nah mungkin mancing ini hanya salah satunya. Karena kalau dilihat apa kesukaan saya itu saya juga susah sebenarnya. Yang paling dominan tuh apa antara masak, mancing, mungkin olahraga atau misalnya kuliner atau yang jalan-jalan ya. Yang saya anggap itu bisa membuat saya fresh, itu yang saya lakukan intinya itu. Oh begitu, baik. Tentunya sebagai seorang ketua yayasan itu ada tantangan ya, mungkin Bapak juga dengan tantangan itu tadi ya, maksudnya tantangan yang besar, Bapak bisa menghibur diri dengan hobi yang tadi Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak alami selama Bapak menjabat sebagai Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas? Apa ya? Nggak ada ya Pak ya? Atau mungkin ada? Dikatakan ada, tapi juga nggak gitu-gitu amat. Dikatakan tidak ada, kenyataannya juga banyak. Mungkin kalau untuk saya sendiri, tantangan terbesar itu ketika ekspektasi saya terhadap yayasan, mungkin juga di lingkungan kerja yayasan ini tidak sesuai dengan di lapangan. Kadang-kadang mungkin itu yang menjadikan beban saya mungkin agak saya kan tipikalnya orangnya kalau saya maunya ini kayaknya harus segera terrealisasi. Oh gitu, berarti apakah boleh dikatakan Bapak itu adalah seorang yang perfeksionis? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya intinya itu, mungkin karena ekspektasi saya yang kadang-kadang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita itu yang kadang-kadang membuat saya kecewa, membuat saya merasa tidak puas. Nah itu tadi yang kemudian mungkin menyebabkan saya ya penat dan macam-macam. Mungkin itu sih yang tantangan lebih kepada diri sendiri, bukan kepada lingkungan. Kalau kepada lingkungan kerja dan lain sebagainya standar aja lah. Saya rasa dimanapun ya problemnya kurang lebih seperti itu. Oke baik. Bapak berarti tahun ini sudah memasuki tahun kelima menjabat sebagai Ketua Yayasan ya Pak ya? Tahun ke-6 jalan ini. Oh, tahun ke-6 jalan ya menjabat sebagai Ketua Yayasan. Dan ini boleh dikatakan Ketua Yayasan terlama ya Pak ya? Enggak, belum. Belum. Yang terlama masih Ustadz Jumatil. Ustadz Jumatil iya, dari Ustadz 2003 sampai 2010. Itu 7 tahun ya. Selama menjabat sebagai Ketua Yayasan Pak, dengan tadi yang misalnya mungkin Bapak juga termasuk orang yang boleh dikatakan perfeksionis ketika misalnya ekspektasinya tinggi terhadap suatu hal tetapi mungkin masih belum tercapai seperti itu ya Pak ya. Harapan ke depan untuk Al-Amin sendiri itu apa sih Pak menurut Bapak sebagai Ketua Yayasan? Ya tentu kalau harapan ke yayasan ini kita kembali kepada visi dan misi yayasan yang telah kita rumuskan bersama. Berekspektasi lebih dari itu juga tentu akan ada konsekuensi ya. Kalau saya yang paling realistis yang jelas menjaga apa yang sudah digariskan oleh para pendiri dan menjaga bagaimana visi itu bisa terus tetap konsisten, dan karena visi itu adalah jangka panjang tentu untuk mencapainya diperlukan waktu yang juga tidak singkat. Ya, kita konsisten di situ dan juga didukung oleh SDM tentunya ya, SDM yang sama-sama paham kalau kita ini sedang menuju pada satu tujuan dan bisa solid untuk bersama-sama menjangkaunya dengan segala prosesnya. Ya saya rasa cukup itulah yang sederhana menurut saya seperti itu.
untuk yayasan. Baik, oh, dari namanya Agus Setiawan, Bapak ini sebenarnya orang mana sih Pak? Saya ini kalau secara keturunan orang Jawa, Ya. cuman saya juga tidak berani mengklaim saya ini orang Jawa 100% karena khawatir saya ini bukan representasi dari orang Jawa. Karena kalau secara historis saya ini lahir di Sumatera Selatan. Oh, ya. Itu kurang lebih saya di Sumatera sekitar 5 tahun ya, kalau nggak salah 5 tahun. Kemudian karena ibu meninggal, bapak saya dan kakak kembali ke Jawa. Ya. Nah di Jawa pun juga nggak lama. Di Jawa itu berarti saya sampai naik ke kelas 5 SD itu di Jawa. Kemudian saya pindah ke Kalimantan tahun 98. Jadi kalau Kapuas 98 ya Pak? ya kalau secara domisili saya lebih lama di Kalimantan. Tapi kalau secara keturunan ya bapak saya orang Malang, kalau ibu orang Purworejo. Oh, berarti emang sebenarnya kalau dari keturunan itu aslinya Jawa ya Pak ya, cuman karena nomaden ya Pak ya, berpindah-pindah dari Sumatera, kemudian Jawa, kemudian ke Kapuas, ke Kalimantan. Jadi, tapi Bapak bisa ngomong Jawa ya Pak ya? Bahasa kasarnya bisa. Oh bisa ya, maksudnya dalam untuk percakapan sehari-hari bisa ngomong pakai bahasa Jawa seperti itu. Nah tadi kan Bapak sebenarnya piatu ya dari lahir, dari umur 5 tahun. 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Tentunya banyak suka dukanya nih Pak menjadi anaknya piatu. Salah satunya tadi ya karena memasak tadi mungkin karena kebutuhan untuk makan sehingga Bapak makan maksudnya dengan masak sendiri gitu Pak. Ya. Kalau waktu dulu saya masih kecil menjalani itu mungkin mengalir. Ya. Cuman kalau saya simpulkan sekarang itu sebuah hikmahnya luar biasa. Allah mentakdirkan saya jadi anak piatu, artinya saya ditinggal ibu saya saat usia 5 tahun karena ibu saya waktu itu meninggal karena melahirkan adik saya. Banyak hal yang membuat saya bisa seperti sekarang ini juga kalau saya flashback itu adalah karena faktor ibu saya meninggal. Ya contoh tadilah saya sejak kecil sudah terbiasa hidup itu harus sendiri. Mungkin nggak bisa dibayangkan kalau anak sekarang kelas 1 SD ya, kelas 1, karena saya kelas 1 SD saya masih ingat. Saya sebelum sekolah saya harus masak untuk keperluan saya sendiri. Ya kalau masak seperti misalnya anak sekarang masak tinggal buka kulkas sudah ada sayur, ada lauk yang tinggal goreng, ada telur tinggal ceplok goreng mungkin enak. Nah, usia saya pada waktu itu tidak dihadapkan dengan kondisi itu. Kalau saya mau sarapan ya saya harus Masak dulu. Cari dulu. bukan sekedar masak, mengolah bahan yang ada dengan serba minimalis, serba seadanya ini harus bisa jadi makanan yang layak konsumsi. Ya. Nah mungkin itu kondisi yang luar biasa menempa saya, sehingga sampai saat ini mungkin saya sudah terbiasa menghadapi kondisi-kondisi seperti itu dan saya lebih siap untuk menerima kehidupan yang mungkin dalam tanda kutip orang mengatakan kerasnya kehidupan itu saya sudah bisa menjalani. Masya Allah, luar biasa ya, karena memang dari kecil boleh dikatakan memang sudah sulit ya Pak ya, jadi ketika sekarang menjadi ketua yayasan itu hal-hal yang mungkin ya masih sulit. maksudnya yang orang lain menganggap sulit, makanya ketika orang lain, oh Bapak Agus ini masih muda sudah jadi ketua yayasan, padahal maksudnya bukan yayasan yang kecil, nah boleh dikatakan seperti itu, tapi kayaknya menjalannya dengan enjoy, dengan sabar, dengan tenang seperti gitu ya, maksudnya kayak nggak ada masalah yang besar seperti itu. Nah, menurut pendapat dari teman-teman atau guru-guru ini sebenarnya Bapak itu boleh dikatakan orangnya itu keras gitu Pak. Apakah karena memang dari kecil sudah keras kehidupannya, kemudian sekarang seperti ini, atau gimana Pak? Saya nggak tahu kalau keras ini standarnya apa, cuman kalau saya itu memang tipikalnya tadi mungkin lebih kepada karakter ya, karakter saya itu salah satunya apa yang menjadi keinginan saya bertekad keinginan itu harus tercapai. Nah mungkin dari situ kadang-kadang mungkin ya efeknya adalah pada lingkungan kerja yang menjadi korban kira-kira seperti itu. Saya harus seperti ini, mungkin lingkungan kerja belum siap, dipaksa harus segera siap, ya bahasanya orang terbiasa jalan harus saya ajak lari, mungkin kira-kira seperti itu yang menjadikan saya keras. Tapi kerasnya saya ini karena juga ada faktor lain, mungkin saya itu susah membedakan antara marah sama
Tegas. Ya tegas. Kadang-kadang saya ngasih nasihat itu dipahami marah karena sudah banyak, oh Pak Agus ini pemarah, ya udah mungkin stigma itu akan lengket sama saya jadi gitu. Jadi ya saya nggak tahu karena pada dasarnya juga saya banyak orang-orang yang dekat dengan saya, kenal dengan saya ini orangnya juga jahil. Saya ini jahil bukan jahiliyah ya. Saya tuh suka iseng, suka ngerjain, suka nyandain teman-teman. Cuman karena dominan sikap kerasnya tadi mungkin yang seperti itu tertutup. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan saya mungkin tahu karakter saya yang kayak gitu. Ya, sebenarnya bukan orang yang keras lah seperti itu ya. Boleh dikatakan sebenarnya tegas lah seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin kombinasi keduanya bisa. Oke, Pak Agus tadi kan menyebutkan bahwa sebenarnya kalau ke Al-Amin di sekolah di Al-Amin gitu kan sebenarnya bukan karena pilihan sendiri gitu ya Pak ya. Kemudian dan ternyata itu malah lama loh Pak. Maksudnya pendidikan Bapak dari MA sampai menjadi ketua yayasan itu malah berada di Al-Amin seperti itu ya. Nah, ketika lulus dari MA Madrasah Aliyah di Al-Amin, kemudian Bapak memutuskan untuk menghafal Al-Quran di Jakarta. Bagaimana ceritanya itu Pak? Ya itu sebenarnya masih sambungan dari tekad saya sebelumnya. Karena saya ini dari latar belakang keluarga yang tidak mampu ya. Jadi saya masuk ke Al-Amin itu pun juga tadi saya sebutkan nekat ya. Saya ikut orang, kemudian dimasukkan ke Al-Amin. Kemudian saya lulus dari Al-Amin tuh punya tekad, saya harus keluar Kalimantan. Nah, awalnya dari itu, saya harus keluar dari Kalimantan. Tujuan yang pertama kuliah. Dan kuliahnya kuliah yang gratis. Di mana ada kuliah yang gratis, di situ saya mau masuk karena saya nggak punya uang. Cari informasi karena sebelumnya saya juga motivasi atau tertariknya di Al-Amin itu. Al-Amin ini termasuk sekolah yang bagus pengkaderannya. Kalau nggak salah angkatan pertama atau kedua itu yang dikirim ke Surabaya. Nah itu juga Al-Amin. Nah dari situ yang sebenarnya itu bagian dari inspirasi saya. Kemudian dilanjut ketika saya sudah lulus, saya bingung ini mau kemana. Tanya informasi sana sini sampai akhirnya saya dapat informasi ada kuliah gratis di Jakarta, tapi syaratnya harus menghafal Al-Quran. Harus punya hafalan Al-Quran sekian. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan cita-cita saya waktu itu. Tapi karena persyaratan untuk ya karena kuliah persyaratan. gratis. Nah, atau dalam tanda kutip itu adalah kecelakaan yang kecelakaan pada jalur yang benar kira-kira seperti itu. Dan itu kemudian saya nikmati. Dan itu cukup menantang waktu itu. Nah, saya menemui Ustadz Zulfikar, salah satu pembina yayasan. Ustadz, saya mau kuliah di Jakarta. Kemudian beliau, saya masih ingat waktu itu menjelaskan yang intinya gini. Kamu bisa kuliah gratis dengan syarat kamu harus menghafal Al-Quran di sini. Nah, kemudian ketentuannya di situ disebutkan beliau sangat ekstrim waktu itu. Apa itu Pak? Yang saya ingat dari sisi target tilawah misalnya. Antum nggak boleh tidur sebelum tilawah itu 10 juz. Masya Allah. Setiap hari Pak? Setiap hari. Setiap hari. 10 juz setiap malam. Artinya kalau saya mau tidur harus tilawah 10 juz dulu. Yang kedua, target setiap bulan itu harus hafal, harus setoran 5 juz waktu itu. Yang ada di benak saya karena saya pikirannya saya mau kuliah. Ya, saya mau kuliah dan saya ini passwordnya kuliah itu ya harus seperti ini. Saya terima aja. Cuman waktu itu saya sempat terbersit gini. Gimana kalau itu target-target nggak tercapai? Saya dikeluarkan dari ma'had juga nggak ada masalah, saya pikir waktu itu gitu. Ya karena saya modalnya nekat. Karena juga dari latar belakang saya bukan termasuk santri yang hafalannya banyak. Ya. Waktu itu saya ingat saya lulus aliyah tuh hafalan hanya 2 juz dengan beberapa surah-surah pilihan. Jadi ya nekat dengan persyaratan tadi saya iakan. Dan akhirnya alhamdulillah ya Pak ya, malah menjadi seorang penghafal Quran gitu Pak. Ya. Waktu itu dari Kalteng ada saya berenam kalau nggak salah. Papua saya yang mewakili, Pulang Pisau, Katingan, Puruk Cahu, Muara Teweh, satunya Buntok. Ya. Ketemu di Palangka. Nah di situ saya muncul percaya diri karena ternyata teman-teman saya ini latar belakangnya malah lebih parah dari saya dalam tanda kutip. Iya, artinya mereka tuh dari latar belakang umum.
dari SMA dan macam-macam. Dan saya masih bersyukur saya lulusan pondok. Nah dari situlah muncul kepercayaan diri saya, semakin yakin saya bisa melewati tantangan-tantangan yang disebutkan tadi. Ya akhirnya kami berangkat berenam itu. Ya alhamdulillah akhirnya yang pertama yang sebenarnya terjadi di sana tidak se ekstrim itu juga gitu ya. Justru di tempat saya menghafal ini diberikan keleluasaan. Ini sebuah lembaga tahfiz yang menurut saya sangat baik karena di situ tidak banyak aturan, tapi aturan itu justru saya masih ingat kata-kata Ustadz Abdul Aziz pada waktu itu. Kenapa kok di sini tidak seperti umumnya pondok pesantren ada ketentuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang inti yang beliau jelaskan gini. Antum semua menghafal Al-Quran tapi masih mencari peraturan lain untuk bahasanya apa? Kegiatan sehari-hari. Bukankah Al-Quran itu sendiri sudah aturan? Jadi dari situ ya. Jadi memang santri yang terbentuk di situ bukan karena faktor paksaan, misalnya harus bangun jam sekian, tilawahnya setiap hari harus sekian, setoran harus sekian. Tidak. Di situ semuanya bebas. Tapi justru yang mereka yang bertahan itu adalah memang yang dari hati, dari kesadaran. Dan itu saya nikmati. Justru ketika sudah, karena waktu itu gini, sebelum kuliah itu disebutkan dari markas itu harus hafal dulu sekian juz, baru ada rekomendasi untuk bisa kuliah. Nah karena saya sudah menjalani, bahkan saya sudah memenuhi syarat untuk bisa kuliah, saya malah nggak tertarik pada waktu itu untuk langsung kuliah. Saya masih menikmati di menghafal itu daripada kuliah. Padahal tadinya awalnya malah mau kuliah ya? Menghafal itu hanya sebagai password ya. Tapi alhamdulillah ya mungkin itu niat saya di awal salah, kemudian Allah meluruskan niat saya dan ya saya nikmati semuanya yang ada. Berarti boleh dikatakan sebenarnya kecelakaan yang membawa berkah ya Pak ya? Ya insya Allah seperti itu yang saya pahami. Tapi Masya Allah, dan itulah yang menjadikan mungkin Bapak Agus sekarang maksudnya eksis, kemudian dalam lingkungan yang insya Allah baik juga, seperti itu ya. Dan juga membawa kebaikan untuk orang lain. Pak, tadi kan perjalanan sebenarnya menghafal itu kan tidak semulus ataupun tidak sesuai dengan dugaan Bapak itu ya. Nah kemudian, tapi alhamdulillah Bapak itu bisa menyelesaikan proses menghafalnya itu masih sesuai dengan target, seperti boleh dikatakan seperti itu. Kemudian untuk sekarang Pak, apa efeknya, maksudnya efek dari Bapak menghafal Al-Quran di Jakarta untuk kehidupan Bapak? Ya karena kita tahu pada waktu masih di Jakarta itu memang Kalimantan ini termasuk masih minoritas dari sisi kader-kader penghafal Al-Quran pada waktu itu. Makanya daerah-daerah Kalimantan waktu itu masih sangat diprioritaskan diterima di ma'had-ma'had tahfiz di luar Kalimantan. Apapun kondisinya, yang penting punya semangat menghafal, ya diterima kan gitu. Kemudian saya masih ingat pesan juga dari Ustadz saya waktu itu, ketika kembali nanti pesan beliau adalah buatlah halakoh-halakoh Al-Quran, buatlah komunitas Al-Quran. Artinya harus menghidupkan Al-Quran di mana kita ada. Kalau moto di tempat saya belajar dulu kan memasyarakatkan Al-Quran. Artinya memasyarakatkan Al-Quran. Al-Quran itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dengan Al-Quran itu bukan sesuatu yang asing dan sudah mungkin berbaur gitu ya. Saya pulang ke Kalimantan, saya kembali ke Al-Amin. Jadi itu yang saya jadikan motivasi untuk murid-murid Al-Amin pada waktu itu. Ya tentu bermula dari kisah-kisah saya, suka duka saya menghafal. Dan itu justru menjadikan beberapa santri Al-Amin itu tertarik untuk mengikuti jejak-jejak saya dan jejak-jejak kakak kelas mereka. Dan itu terbukti ya sekarang kalau boleh dikatakan Al-Amin ini tim Quran atau guru-guru Al-Quran itu kan mayoritas adalah alumni Pondok Pesantren Al-Amin yang sebelum mengajar di Al-Amin ini mereka juga seperti saya prosesnya. Kita kirim, ada yang ke Bandung, ke Depok, ke Jakarta dan sekitarnya, dan kemudian mereka kembali ke sini. Nah ini yang mungkin juga bisa menginspirasi ke mereka yang lain. Sangat luar biasa berarti ya Pak ya. Jadi perjalanan tadi bersama Al-Quran ini membuahkan hasil yang sangat luar biasa yang bisa Bapak terapkan di Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Sehingga mungkin di sini juga ya di Al-Amin untuk pembelajaran Al-Qurannya juga metodenya mungkin sama, bukan metode apa ya, sistem pembelajarannya yang berupa halakoh itu mungkin juga karena hasil dari pembelajaran Bapak ketika di Jakarta. Boleh dikatakan seperti itu Pak? Kalau tujuan pembelajarannya insya Allah sama. Yang membedakan mungkin lebih kepada
teknis pelaksanaan itu mungkin improvisasi aja sih ya. Karena memang kalau di tempat saya sendiri tidak ada satu rumusan baku, misalnya metode harus seperti ini tidak. Karena pada dasarnya kembali kepada kepribadi masing-masing. Karena setiap anak unik dan memiliki pola dan cara tersendiri. Jadi apapun, kalaupun kita misalnya menggunakan metode wafa sekarang, metode wafa itu juga bukan jaminan, bukan satu-satunya. Tetap kita kembalikan ke siswa. Jadi tetap kita improvisasi antara apa yang dulu saya lakukan, yang saya rasakan, kemudian juga mungkin melihat kondisi siswa, kondisi lingkungan seperti ini, mungkin juga sedikit banyaknya pasti ada yang berbeda lah. Kalau dulu misalnya saya ke sana kan memang ya 24 jam boleh dikatakan memang bergelutnya dengan Al-Quran, sedangkan di sini kan tidak. Nah, tentu ada hal-hal yang membedakan secara baik itu aturannya ataupun teknis pelaksanaannya. Baik. Baik, kita akan tanya-tanya mengenai Pak Agus nih. Nah, salah satunya nih Ustadz Nur ini adalah murid beliau dari MA di Al-Amin. Yuk kita tanya tentang Pak Agus kepada Pak Nuri. Pak Nuri, halo. Halo Ibu sekalian. Gimana pendapatnya tentang Pak Agus? Ustadz Agus ya, alhamdulillah Ustadz Agus itu adalah guru saya dulu ya di MA Al-Amin, dan sekarang pun saya juga masih jadi muridnya ya. Beliau itu adalah sosok yang menurut saya jadi inspirasi saya juga, dan saya ingat waktu dulu di pondok, beliau kan waktu itu jadi kesiswaan ya, dan saya waktu itu masih kelas 1, kebetulan waktu itu saya ada melanggar ini tata tertib, akhirnya saya kena SP. Dan dari situ juga alhamdulillah saya bisa berkembang ya sampai sekarang alhamdulillah. Dan beliau juga salah satu guru yang mengajarkan saya Al-Quran sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun orangnya serius ketika ada berbagai menghadapi masalah gitu ya, tapi kadang-kadang beliau orangnya kocak gitu, lucu gitu ya. Itu aja saja, ada lagi. Iya, sama-sama. Bagaimana pendapat Pian tentang Pak Agus? Beliau itu ya, saya kenal beliau itu pada saat dulu masih aliyah ya. Beliau emang luar biasa orangnya, rajin, terus aktif di organisasi juga aktif, karena dulu yang saya ketahui beliau juga sempat menjadi ketua OSIS ya pada saat kami masih sekolah. Kebetulan kakak leting saya di kelas 1, beliau di kelas 2. Ya, kalau menurut saya beliau orangnya yang ulet, rajin, kemudian aktif, kemudian vokal ya juga ya, kemudian kritis.